Hi everyone. Today we are going to discuss about types of sentences. Seperti yang kita ketahui bahwa kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata. Apa sih pentingnya mengetahui tipe-tipe kalimat dalam bahasa Inggris? Dengan mengetahui jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris, maka akan memudahkan kita dalam menulis sebuah kalimat yang memiliki beberapa informasi, sehingga kalimatnya akan terlihat kompleks dan lebih menarik. Baiklah, sebelum memasuki tipe-tipe kalimat, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Ada dua istilah klausa yang akan sering kita gunakan dalam pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu independent clause. Independent clause atau dalam bahasa Indonesia itu klausa yang dapat berdiri sendiri. Klausa ini memiliki sebuah subjek dan juga sebuah kata kerja ataupun predikat. Klausa ini dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat yang sempurna, sebagai sebuah kalimat yang lengkap. Contohnya yaitu we conduct a research this year, atau kita melakukan sebuah penelitian tahun ini. Subjeknya yaitu we dan kata kerjanya conduct dan objeknya ataupun keterangannya itu ada a research this time, sebuah penelitian tahun ini. Yang kedua ada contohnya he got a lot of money from his online business. Kedua kalimat ini dapat berdiri sendiri dan kedua contoh ini merupakan kalimat yang sudah lengkap, kalimat yang memiliki informasi yang bermakna. Contoh yang kedua yaitu independent atau subordinate clause, yaitu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri kalau dalam bahasa Indonesia. Tentunya klausa itu memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat atau kata kerja. Cannot stand by itself atau tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat yang lengkap. Biasanya kalimat dependent ini memiliki sebuah kata keterangan seperti which, because, even though, when, dan sebagainya. Contohnya yaitu because I work on my passion every night. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak sempurna. Karena saya kerja berdasarkan passion saya setiap malam. Oke, gantung. Terus apa? Terus kenapa setelah kamu kerja berdasarkan passionmu setiap malam? Terus kenapa gitu kan? Oh, saya itu bahagia. Oh, saya itu mendapatkan banyak uang. Coba contoh yang kedua. When I see your face. When I see your face. Nah, when I see your face, ketika saya melihat wajahmu. Oke, terus apa yang terjadi setelah kamu melihat wajahku gitu kan? Nah, ini kalimatnya tidak lengkap. Dia merupakan sebuah klausa yang memiliki potensi menjadi sebuah kalimat. Tapi kalimat di sini informasinya kurang lengkap. Oleh karena itu, kita sebut sebagai klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Dia butuh kalimat penjelas lainnya. Gitulah ya, intinya adalah independent clause, dia yang bisa berdiri sendiri, sudah lengkap kalimatnya, sudah lengkap informasinya. Kalau dependent clause itu kalimat yang masih gantung, dia butuh kalimat penjelas lainnya. Kita masuk ke jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris. There are 4 different sentence types. Ada 4 jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu simple sentence, yang kedua compound sentence, yang ketiga complex sentence, dan yang keempat yaitu compound complex sentence. Kita akan bahas satu-satu. The first one is simple sentences atau kalimat sederhana. Kalimat sederhana tentunya dia cuma terdiri dari satu independent clause. Apa itu independent clause? Yaitu klausa yang dapat berdiri sendiri, yang terdiri dari minimal satu subjek dan satu kata kerja atau satu predikat. Sesuai namanya yaitu simple sentence. Jadi kalimatnya itu sederhana. Karena sederhana berarti mudah dipahami, gitulah ya. Walaupun sederhana tetapi dia dapat berdiri sendiri dan merupakan sebuah kalimat yang lengkap informasinya. Untuk contohnya yaitu she comes on time today. Dari sini kalimatnya sederhana, meaningful, dan tentunya mudah dipahami. Contoh yang kedua, aren't you excited to give your speech? Di sini pakai are karena excited di sini bukan kata kerja tetapi kata sifat. Bukankah kamu excited untuk memberikan pidatomu? Contoh yang ketiga, dogs, rabbits, and kitty cats have 2 nails, incisor teeth, feet, and ears. Meskipun ada beberapa subjek di sini, ada dogs, ada rabbits, ada kitty cats, tetapi di sini terhitung sebagai sebuah satu kesatuan dari kumpulan sebuah kata benda, sebuah yang membentuk sebuah subjek. Nah, kata kerjanya yaitu have, memiliki 2 nails, yaitu kuku jari kaki, incisor teeth atau gigi seri,
feet kaki, dan juga ears ataupun telinga. Oke, kita contoh selanjutnya. Professor Maple's intelligent students completed and turned in their homework. Yang berwarna biru ini dia sebagai subjeknya. Subjeknya siapa? Profesor Maple atau students? Oke, subjeknya adalah si students-nya. Tepatnya yaitu kecerdasan yang dimiliki students-nya. Kecerdasan siswa dari siswanya siapa? Oh, siswanya Profesor Maple. Nah, di sini kata kerjanya itu completed dan juga turn. Miss, di sini ada 2 kata kerja. Nggak apa-apa, yang penting dia masih satu kesatuan sebuah kalimat. Menyelesaikan dan juga kembali untuk mengerjakan PR mereka. Oke, kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu compound sentences. A compound sentence has two independent clauses. Seperti namanya, compound itu adalah gabungan. Jadi di sini terdiri dari 2 gabungan independent clauses. Yaitu independent clause itu apa? Kalimat yang dapat berdiri sendiri, yang terdiri dari subjek, terdiri dari kata kerja, dan memberikan sebuah informasi yang lengkap. Kalimat compound itu membutuhkan sebuah conjunction ataupun penghubung seperti kata for, and, nor, but, or, yet, so, ataupun semikolon. Semikolon itu titik koma. Nah, kita langsung saja ke contohnya. She comes on time and you come late today. Di sini ada 2 independent clause, yaitu she comes on time. Itu kan satu kesatuan ya, sudah bisa berdiri sendiri. Terus ada lagi you come late today. Oh, kamu datang telat loh hari ini. Nah, itu juga bisa berdiri sendiri. Tetapi 2 klausa ini dapat kita jadikan sebuah kalimat dengan menambahkan conjunction atau penghubung, yaitu and. Dia datang on time dan kamu datang telat loh hari ini. Contoh yang kedua. They spoke to him in Spanish, but he responded in English. Masing-masing klausa dari kalimat ini memiliki ide yang dapat berdiri sendiri. Dia telah berbicara kepadanya dengan menggunakan bahasa Spanyol, tetapi dia meresponnya dengan bahasa Inggris. Misalkan kita cuma memakai kata they spoke to him in Spanish. Udah, itu adalah sebuah kalimat yang sudah bermakna, gitu kan, tidak gantung. Terus ada juga he responded in English. Dia itu merespon dengan bahasa Inggris. Ini juga kalimat yang bisa berdiri sendiri. Tetapi 2 kalimat ini kita hubungkan menjadi sebuah satu kalimat dengan conjunction dengan konektor but ataupun tetapi. Contoh yang ketiga, the shoplifter had stolen clothes, so he ran once he saw the police. Jadi pencuri toko itu sudah mencuri baju-baju sehingga dia itu lari segera setelah dia itu melihat polisi. Gitu. Jadi beberapa ide tetapi di sini dibuat jadi satu dengan penghubung so sehingga jadi gitulah ya. Contoh yang selanjutnya yaitu we have conference on Thursday. I will be here until 8:30. Kita punya beberapa konferensi di hari Kamis. Kita akan ada di sini sampai jam 8.30. Nah, di sini meskipun tidak ada conjunction, tetapi kita lihat ada titik koma. Berarti itu penanda bahwa kalimat ini masih satu kesatuan, masih satu kalimat. Dari kata we have sampai ujung 8.30. Oke, next. The third one, we have complex sentences. Dari namanya kompleks, berarti kalimatnya itu agak ribet. Kalimat ini biasanya terdiri dari satu klausa independen atau klausa yang dapat berdiri sendiri, dan satu atau lebih klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Dan kalimat ini dilengkapi dengan subordinator seperti as, because, since, after, although, when gitu. Dan juga ada beberapa yang dilengkapi dengan relative pronoun seperti who, that, juga yang, which juga maknanya yang. Oke, kita langsung saja ke contohnya. I ate breakfast because I was hungry. Saya telah makan sarapan karena saya telah lapar. Jadi kalimat independen di sini yaitu I ate breakfast, saya makan sarapan. Ini kalimat yang dapat berdiri sendiri. Dan di sini ada kalimat yang dependent atau tidak dapat berdiri sendiri, yaitu because I was hungry, karena saya lapar. Nah, kalau kita buat kalimat sendiri karena saya lapar tanpa ada pelengkap kalimat lainnya, berarti ini kalimatnya masih gantung. Harus dilengkapi dengan kalimat dependent. Dan di sini kalimat dependent dalam bentuk I ate breakfast because I was hungry. Jadi satu kesatuan. Kita coba contoh yang selanjutnya. Even though the bad guy has Superman surrounded, he also fight his way out and wins. Nah, di sini ada beberapa kata kerja, ada has, ada fights, ada wins gitu. Tetapi tidak apa-apa, mereka sudah dihubungkan dengan konektor ataupun conjunction masing-masing. Kita awali dulu dengan kalimat dependent, kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri, yaitu even though the bad guy has Superman surrounded,
Meskipun laki-laki yang agak nakal gitu memiliki Superman di sekelilingnya, dia selalu berjuang dengan caranya dan juga menang. Nah, has di sini dia kata kerja untuk kata the bad guys gitu kan, sama objeknya Superman surrounded. Nah, fight sama wins di sini dia kata kerja untuk subjeknya si he. Nah, fight sama wins ini dihubungkan dengan kata and. Oke, kita contoh yang ketiga. The woman who teach English profession lives in Sukarami. Perempuan yang mengajarkan bahasa Inggris profesi tinggal di Sukarami. Nah, di sini ada dua kata kerja yaitu teaches sama lives. Nggak apa-apa, dua kata kerja ini meskipun subjeknya tetap sama-sama perempuan, subjeknya saya gabung karena biar tidak boros gitu ya. Itu dipisahkan dengan kata who. Kalau dalam bahasa Indonesia who itu adalah yang gitu kan, tapi khusus untuk orang. Kalau which itu untuk benda, kalau that bisa untuk orang, bisa untuk benda. Dua-duanya bisa. Nah, di sini intinya adalah kalimat kompleks ini adalah kalimat yang terdiri dari independent sama dependent clause. Jadi nggak bisa kalimat dependent itu berdiri sendiri, dia harus dilengkapi dengan kalimat independent clause untuk membentuk satu kalimat yang komplit, satu kalimat yang lengkap. Okay, the last one is compound complex sentences. A compound complex sentence has two or more independent clauses and at least one dependent clause. Memiliki dua atau lebih klausa yang dapat berdiri sendiri dan juga minimal satu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Students always turn their work in on time, and their parents are happy because they work so hard. Di sini ada kalimat independen, yaitu students always turn their work in on time. Siswa itu selalu mengerjakan atau menyelesaikan PR-nya secara on time. Ada juga kalimat independen, salah satu lagi, their parents are happy. Nah, di sini juga kalimatnya independen atau dapat berdiri sendiri. Orang tuanya itu sangat bahagia. Nah, di sini ada kalimat yang dependent atau tidak dapat berdiri sendiri. Because they work so hard. Sehingga beberapa informasi di kalimat ini akan sempurna jika ditambahkan conjunction, yaitu and. Oke, contoh yang kedua yaitu I earned an A on my research paper, so I passed the course, which was my goal all along. Saya mendapatkan nilai A di makalah penelitianku. So, I passed the course. Jadi, saya itu lulus mata kuliah, which was my goal all along. Yang menjadi tujuanku selama ini. Gitu. Jadi, di sini ada dua kalimat yang independen atau yang dapat berdiri sendiri. Yang pertama, I earned an A on my research paper. Itu satu. Yang kedua, I passed the course. Saya lulus ujiannya. Saya lulus mata kuliahnya. Dan di sini ada satu kalimat yang dependent ataupun kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri, yaitu which was my goal all along. Oke, contoh yang selanjutnya yaitu after the two soccer players lost their game, they joined their other teammates for lunch and they went to the movies. Kalimat yang independen yaitu they joined their other teammates for lunch. Satu, independen satunya lagi adalah they went to the movies. Jadi yang kalimat dependent atau yang tidak dapat berdiri sendiri yaitu after the two soccer players lost their game. Setelah pemain soccer itu kalah dari permainannya, nah ini kan gantung, terus ngapain? Oh, ternyata dilengkapi dengan informasi mereka itu bergabung dengan tim yang lain untuk makan siang dan kemudian mereka itu pergi untuk nonton film. So the conclusion for this discussion is we have to focus on some clues. Kita harus fokus ke beberapa clue ataupun tanda-tanda seperti kata sambungnya, karena, sejak, setelah, sebelum, meskipun, ketika. Semoga dapat dipahami. Apabila tidak dipahami bisa bertanya ataupun bisa mengungkapkan pendapatnya. Thank you.